Di sini kelompok kita akan membahas tentang kompleksitas tingkah laku burung, dari reseptor hingga adaptasi, terutama pada burung kakatua jambul kuning dengan nama ilmiah, Cacatua galerita. Ayo teman-teman kita masuk ke materinya agar kita lebih tahu tentang si burung kakatua jambul kuning. Kita mulai dengan ragam reseptor pada burung kakatua jambul kuning. Di antaranya reseptor penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan magnetik. Pada reseptor penglihatan yaitu indera penglihatan pada burung secara umum dianggap sebagai informasi untuk mencari makan, akuisisi, penyaringan makanan dan deteksi predator. Analisis gambar pada mata vertebrata dimulai dengan pendeteksian cahaya oleh fotoreseptor retina. Fotoreseptor ini adalah batang dan kerucut yang biasa ditemukan pada semua mata vertebrata. Pada burung, mata tidak melihat langsung ke depan. Pada banyak spesies, mata diarahkan ke samping dan juga diposisikan relatif tinggi di tengkorak dengan sumbu optik yang sedikit menonjol ke arah dorsal, bukan horizontal. Burung biasanya mendeteksi target secara visual di bidang pandang lateral mereka, mungkin menggunakan wilayah di setiap mata yang menggabungkan optik kualitas tertinggi, biasanya sepanjang sumbu optik, dan wilayah retina yang khusus untuk memberikan resolusi spasial tinggi. Selanjutnya reseptor pendengaran. Telinga burung bagian luar terdiri dari saluran eksternal pendek atau meatus, yang biasanya tersembunyi di bawah bulu di sisi kepala. Seperti hewan lainnya, burung menggunakan pendengaran untuk memperingatkan mereka akan adanya musuh dan berbagai jenis bahaya lainnya. Kakatua juga menggunakan pendengaran dalam hubungan sosial dan komunikasi. Papila basilar burung mirip dengan organ mamalia corti, mengandung dua jenis sel rambut dengan persarafan yang berbeda. Bahwa potensi reseptor pada sel rambut pendek diperkuat dan diteruskan secara mekanis melalui membran tektorial ke sel rambut tinggi pada limbus saraf. Berikutnya reseptor penciuman. Sebagian besar burung memiliki lubang hidung eksternal berpasangan yang terletak di dekat pangkal rahang atas paruhnya. Burung bernapas melalui lubang hidung yang menyalurkan udara ke serangkaian 3 rongga hidung internal. Pada ruang ketiga merupakan satu-satunya yang mengandung epitel penciuman. Seperti pada vertebrata lainnya, epitel ini mengandung reseptor penciuman yang didukung oleh struktur tulang rawan yang dapat digulung atau berbelit-belit sehingga dapat meningkatkan luas permukaannya. Berikutnya reseptor sensorik. Kakatua memiliki reseptor sentuhan yang sensitif di seluruh tubuhnya, termasuk di bulu, kulit, dan paruhnya. Kakatua memiliki telinga luar, pinna, tetapi tidak memiliki saluran telinga. Pendengaran mereka bergantung pada getaran yang disalurkan melalui tulang tengkorak ke telinga bagian dalam. Kakatua menunjukkan perilaku penuh perhatian ketika disentuh dengan lembut di daerah kepala atau leher, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki saraf yang peka terhadap sentuhan yang terhubung ke otak. Terakhir ada reseptor magnetik. Pada burung, detektor magnet pada satu magnetit terletak dekat paruh pada kepala. Perubahan medan magnet menyebabkan perubahan pada kanal ion di membran sel otot jantung burung sehingga ion kalsium dapat masuk lebih mudah dan jumlahnya meningkat di dalam sel. Kakatua umumnya bukan burung migran, mereka cenderung menetap di habitat tertentu sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan kemampuan navigasi magnetik yang biasanya digunakan oleh burung yang bermigrasi melintasi jarak jauh. Sebaliknya, burung kakatua lebih mengandalkan indera penglihatan, pendengaran, dan kemampuan belajar sosial untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Next, kita akan membahas tentang perilaku bawaan pada burung kakatua jambul kuning dengan nama ilmiah, Cacatua galerita. Perilaku bawaan dapat berupa perilaku kawin, pola aksi tetap dan perilaku teritorial. Pada perilaku kawin, perkawinan pada kakatua jambul kuning ditandai dengan proses pemilihan pasangan, kemudian proses percumbuan yang cukup lama. Kakatua akan saling menelisi pasangannya dengan menegakkan jambulnya. Pada proses percumbuan, juga dilakukan proses observasi pohon yang akan dijadikan sebagai sarang. Biasanya kakatua jambul kuning akan bermain di sekitar pohon sarang untuk menjaga dan memastikan lubang sarang pada pohon yang dipilihnya aman. Selanjutnya ada pola aksi tetap yang berupa bertengger, tidur, dan aktivitas merawat diri. Pada perilaku bertengger atau bisa disebut beristirahat, perilaku istirahat ini ditunjukkan dengan diam, bertengger, tidur, dan sesekali melihat keadaan sekitar. Burung kakatua melakukan istirahat untuk mengurangi aktivitas dan suhu tubuhnya agar tidak meningkat. Burung-burung yang dipelihara di penangkaran lebih banyak menggunakan waktunya dalam beristirahat, dengan cara bertengger di kandang, dibandingkan dengan jenis burung di alam liar yang lebih sering terbang untuk mencari makanannya sendiri. Burung-burung yang berada dalam penangkaran
Aktivitasnya sangat terbatas, dikarenakan kandang yang tidak seluas dengan habitat aslinya. Habitat asli burung ini yaitu pada daerah yang memiliki lahan luas atau lahan terlantar yang masih banyak ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Cara bertengger burung kakatua dilakukan dengan posisi jari kaki menggenggam tempat bertengger, 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Pada perilaku tidur, tidur dilakukan dengan posisi bertengger dengan mata tertutup. Dan untuk aktivitas merawat diri pada kakatua meliputi menelisik, merentangkan sayap, menggigit, membersihkan paruh, menggaruk, tidur, dan defekasi. Menelisik dilakukan menggunakan paruh. Bagian tubuh yang ditelisik biasanya bagian dada, sayap bagian atas dan bagian bawah, ekor dan punggung. Menelisik bagian kepala biasanya dilakukan oleh pasangannya. Merentangkan sayap dilakukan dengan merentangkan sebelah sayap saja atau merentangkan kedua sayapnya. Aktivitas menggigit biasanya dilakukan pada kayu, sarang, atau material kandang seperti kawat yang menutupi dinding kandang. Membersihkan paruh dilakukan dengan cara menggesekkan paruh ke kayu tenggeran. Menggaruk dilakukan menggunakan salah satu kaki ke bagian tubuh, yakni bagian kepala, leher, dan dada. Defekasi pada kakatua dilakukan dengan cara menaikkan sedikit bulu bagian ekor, atau tanpa menaikkan ekor. Selanjutnya perilaku teritorial yang berupa menaikkan jambul dan perilaku vokalisasi. Pada aktivitas menaikkan jambul ini merupakan salah satu respon tubuh terhadap lingkungan sekitar. Dan perilaku vokalisasi, perilaku tersebut dengan menundukkan kepalanya dan semua bulunya dikepakkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika salah satu individu mengeluarkan suara, maka individu lainnya juga mengikuti. Perilaku ini digolongkan ke dalam jenis perilaku terajar dikarenakan pada saat penjaga masuk ke dalam kandang untuk memberikan makan, kakatua jambul kuning langsung menghampiri makanan tersebut sambil mengeluarkan suara. Selanjutnya ada perilaku yang dipelajari pada burung kakatua jambul kuning yang berupa mencari makan, strategi anti-predator, dan perilaku migrasi. Pada perilaku makan burung kakatua jambul kuning baik saat mencari makan maupun saat makan dilakukan dengan menggunakan satu kaki untuk mencengkeram dahan atau tempat bertengger, sedangkan satu kaki yang lain memegang pakan sambil diarahkan ke paruhnya. Pada waktu makan, paruh kakatua terbuka dan ujung lidahnya yang berbentuk sikat menarik makanan, kemudian lidahnya dimasukkan atau ditarik kembali ke dalam paruh. Selanjutnya burung kakatua akan memotong makanan yang telah didapatkan menjadi potongan-potongan kecil. Salah satu ciri utama burung kakatua adalah suara mereka yang sangat keras. Saat merasa terancam, mereka seringkali berteriak dengan keras untuk memperingatkan anggota kawanan lainnya dan menakut-nakuti predator. Suara keras ini juga bisa mengganggu dan membuat predator ragu untuk melanjutkan serangan. Jika kakatua merasa terpojok dan tidak dapat melarikan diri, mereka akan mengembangkan bulu mereka dan mengepakkan sayap untuk membuat tubuh mereka terlihat lebih besar dan lebih mengancam. Ini bertujuan untuk membuat predator berpikir 2 kali sebelum menyerang. Selain itu, kakatua memiliki paruh yang sangat kuat sehingga dapat digunakan sebagai senjata pertahanan jika predator terlalu dekat. Burung kakatua jambul kuning umumnya bukan burung migran dalam jarak yang jauh. Mereka tidak menunjukkan perilaku migrasi sejauh burung-burung lain. Spesies ini cenderung lebih bersifat sedentari, yaitu tinggal di daerah yang sama sepanjang hidup mereka. Namun, burung kakatua dapat melakukan pergerakan lokal atau nomaden dalam mencari makanan atau sumber daya lainnya. Habitat alami burung kakatua jambul kuning meliputi hutan tropis, savana, dan daerah tepi pantai di wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau di sekitarnya.